tanganmu. Halo, dengar. Shalom kuasa Dengar. rohmu. Shalom, shalom. Shalom selalu. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Halo, Pagi, saudara-saudara. dengar ya Pak? Dengar ya? Ya, Sudah? sudah, Sudah dengar? sudah masuk Oh, Pak. udah. Iya, puji Tuhan. Oke. Kita akan langsung kita mau memuji menyembah Tuhan dengan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Apa Bapak Ibu sudah siap semuanya? Amin. Oh ya, suaranya kurang keras, Koyos. Hah? Suaranya kurang keras? Kalau sekarang Oh, bagaimana? ini udah. Ini. Udah. Ya, ini udah. Udah ya? Cukup ya? Udah. Siap. Ya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Inilah kerinduan kami Tuhan pada pagi hari ini, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Bentuk inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesusku, mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu
dalam segenap jalan memuliakan namamu. Haleluya, memuliakan namamu ya Bapa. Inilah kerinduan kami, ku mau hidup turut kehendak-Mu, ku mau berkenan kepadamu ya Bapa. Akan kami Tuhan, basuh padamu saat pagi hari ini. Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, ku bawa korban persembahan, pujian dan syukur. Haleluya, terima kasih Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau, dulu sekarang dan selamanya. Engkaulah satu-satunya Allah yang dahsyat, Allah yang hidup kudus, Allah yang berkuasa, yang bertata di atas pujian umat-Nya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang sebanding dengan Engkau, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji tinggi agungkan Tuhan. Hidup kami milik-Mu sepenuhnya, tubuh jiwa roh nyawa kami adalah milik-Mu ya Bapa. Biarlah pagi hari ini Engkau membasuh kami dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus, supaya kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan mengenakan pikiran perasaan Kristus. Terima kasih ya Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Sebetulnya saya ada mengundang beberapa tapi belum bisa masuk pada kesempatan ini. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bu Siska belum masuk ya. Kita mau membaca di dalam kitab Filipi. Filipi pasal yang ke-12. Kemarin sempat dibahas ayat 14-nya oleh Ibu Tabita. Filipi 2 atau Filipi 2 atau 12? 2 ayat 12. Ayat 14. Ayat 12. Ayat 14 kemarin Ayat 12 sekarang. kita membahas. Kemarin ya. Ya, kita membaca, saya bacakan pasal 2 ayat 12, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Baru ayatnya yang Bu Tabita bahas kemarin, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah.
Nah, itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus, di mana beliau mendapatkan satu hikmat dan juga penyingkapan tentang Kristus dan tentang keselamatan. Di sini, saudara, yang saya ingin kita sama-sama renungkan, mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa tetap kerjakan keselamatan. Bukankah keselamatan itu sudah tuntas? Tetapi apalagi yang harus dikerjakan? Nah, kemarin sempat disinggung oleh Pak Wid adalah pembaharuan kodrat kita, pembaharuan budi, jiwa roh kita. Di dalam Filipi juga dikatakan supaya kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Ya. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi, waktu kita menerima Kristus, anugerah keselamatan itu sudah diberikan. Tapi ada yang masih harus dikerjakan. Nah, yang dikerjakan ini apa? Nah, saudara, kalau kita merenungkan firman Tuhan yang saya sempat pelajari, ya, itu disebut dengan pengudusan. Karena pengudusan itu tidak bisa berlangsung hanya dalam waktu sesaat. Ya, misalnya penyamun yang di sebelah Yesus itu, kenapa dia hari itu dia bisa berkata, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Sementara yang di sebelahnya membuli Tuhan Yesus. Seperti itu. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Jadi waktu saya merenungkan, si penjahat ini tidak mungkin dalam waktu yang sempurna gitu, langsung mengakui Tuhan Yesus. Jadi itu ada proses sebelumnya. Nah, pengudusan itu adalah seperti itu. Yang harus kita kerjakan adalah pengudusan itu. Di mana roh kita diperbaharui di dalam Kristus. Tapi pikiran dan perasaan kita ya masih melekat dengan manusia lama. Nah, itu harus dikerjakan supaya, maka di dalam Filipi tadi Paulus mengatakan ayat 5, supaya kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Selama ini yang kita jalani, seringkali kita berdasarkan, ya, melandaskan apa yang kita kerjakan itu adalah berfokus pada diri sendiri, ya, dengan pikiran dan perasaan manusiawi kita. Nah, selama kita masih memegang cara hidup manusia lama, tentu saja kita sulit untuk berkenan kepada Tuhan. Begitu ya Pak Wid ya, kemarin sempat yang kita bahas. Amin, amin. Setiap hari ini sih yang kita kerjakan. Ya, Shalom Bu Siska. Apa yang harus kita dalam perjalanan hidup kita sehari-hari ini sangat penting. Nah, semangat apa yang harus kita miliki, semangat apa yang harus kita bangkitkan, semangat apa yang harus kita kobarkan. Kalau Pak Wid kemarin mengatakan bahwa kita akan memasuki langit dan bumi yang baru, kerajaan sorga. Nah, itu bertolak belakang banget dengan keadaan kita sekarang. Nah, kita kan harus mempersiapkan diri ke sana. Seperti itu. Karena itu Rasul Paulus mengatakan tetap kerjakan keselamatan, bukan berarti kita belum terima keselamatan. Yesus sudah genap menyelesaikan penebusan dosa, keselamatan. Tapi jiwa kita ya harus mengalami perubahan total dari kodrat manusia kepada kodrat ilahi. Nah, itulah perjuangan kita. Ya, kalau dalam Titus itu sangat jelas. Kita membuka ke Titus sebentar sebagai penutup di renungan ini. Ya, Titus pasal 2 ayat yang ke-11 dan 12. Nah, di situ dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam
karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Yes, tidak bisa dibayar apapun juga. Tuhan Yesus sudah selesai, sudah genap memikul dosa kita. Tetapi dikatakan ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan dan hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini. 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi di sana di dalam dunia langit bumi yang baru, ya, yang kita kerjakan hanyalah perbuatan baik, perbuatan baik, perbuatan baik, dan perbuatan baik. Tidak ada kejahatan, tidak ada dosa. Nah, disinilah sementara kita hidup ini, kita mempersiapkan itu. Supaya jiwa kita, akal budi kita, dan semuanya diperbaharui di dalam Kristus. Ya, ada satu ilustrasi, misalnya contoh ilustrasinya begini. Ada anak jalanan yang sudah sehari-harinya hidup di jalanan. Lalu apa yang terjadi? Suatu hari lewatlah seorang raja atau pejabat, dia mengatakan dan mengangkat anak ini. Nah, kamu boleh ikut saya menjadi anak saya, gitu. Nah, tentu saja anak jalanan ini senang sekali, gitu. Tapi ketika sudah sampai di rumah pejabat, di mana sang pejabat mempunyai tata cara hidup yang baik, apa yang terjadi? Si anak pasti kesulitan karena selama ini hidup di jalanan. Jadi dia harus dididik dulu dalam cara hidup yang baru di rumah si pejabat tersebut. Kalau enggak, ya dia akan sangat berbeda dan tidak sinkron dengan cara hidup si pejabat tersebut. Nah, saudara, kalau saya merenungkan itu ilustrasi yang sederhana ya. Sebagai anak-anak Allah, tapi kelakuan kita adalah kelakuan. Nah, itu sebabnya kita harus seperti dikatakan oleh Rasul Paulus tadi dalam Titus, dalam kita dididik supaya meninggalkan kefasikan. Seperti itu. Terima kasih. Itu saja. Jadi tangkap spiritnya pagi hari ini, bahwa setiap hari yang harus kita lakukan, kita semangat ini yang harus kita kobarkan. Bahwa saya sedang dididik oleh Tuhan untuk hidup di dalam kerajaannya. Ya, oleh karena itu kita harus menggunakan pikiran dan perasaan Kristus. Kira-kira demikian. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bang Glenn, ya, shalom semuanya. Bu Erni juga. Sebelum kita akhiri, saya mohon saudara bisa memberikan komen, masukan, atau mungkin juga kesaksian hidup seperti itu ya. Ya, silakan. Pak Wid atau Bu Erni atau Bu Siska. Jadi inilah perjuangan kita sekarang, kalau berdasarkan renungan saya tadi, bahwa ya perjuangan bagaimana kita dikuduskan dari hari ke hari. Ya, ini ada salah seorang rekan hamba Tuhan dari Malang, ya, Pendeta Tikyanto. Selamat datang, shalom. Belum masuk ini. Shalom, belum masuk. Ya, silakan Bapak Ibu. Nanti mungkin Pak Tik kalau udah masuk, kalau sempat bisa. Shalom Pak Tik. Apa kabar Pak Tik? Shalom. Luar biasa dari Malang bisa bergabung ini. Pagi hari ini Silahkan sudah lanjut.
lanjut ya. Tadi sempat membahas dari Filipi bahwa tetap kerjakan keselamatan, Allah mengerjakan di dalam diri kita baik kemauan maupun pekerjaan sesuai dengan kerelaan hatinya. Nah, di Paulus mengatakan bahwa kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Jadi intinya semangat yang harus kita tangkap dalam hidup ini hari lepas hari adalah supaya pengudusan gitu, dari pengudusan sampai pengudusan yang sempurna supaya kita dipersiapkan hidup di dalam kerajaan Allah. Karena itu Tuhan mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan di dalam Titus seperti itu. Nah, kalau Patik bisa memberikan masukan boleh, atau nanti next hari-hari berikutnya Pak Pendeta juga memberikan sharing singkat sama kita. Silakan Bu, sudah siap. Bang Glenn, ini sudah aham-aham. Pak Adi, silakan. Pak Wid, ada Pak Wid. Oke, saya memberikan tambahan dari apa yang sudah kita dengarkan. Kenapa dikatakan tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menganugerahkan kepada kita keselamatan 2000 tahun yang lalu. Tetapi sekarang Tuhan Yesus sudah ada di sorga. Tuhan Yesus dalam memberikan keselamatan sudah selesai. Tetapi kita masih hidup di bumi. Nah, sepanjang kita hidup di bumi, kita harus memenuhi apa yang sebetulnya kehendak Bapa di surga dalam mengutus Kristus. Dalam mengutus Kristus, kita diberi keselamatan agar siapa yang menerima Kristus di dalam Yohanes 1 ayat 12, itu kita akan diubahkan oleh Bapa untuk berubah menjadi seperti rencana Bapa mula-mula, yaitu penciptaan manusia yang sempurna, yang hampir sama, yang segambar, serupa, dan bahkan di situ diberi mahkota kemuliaan, keagungan, dan tanpa cacat celah seperti ada mula-mula. Itu rencananya Bapa, supaya kita dipanggil, dipilih untuk menjadi seperti Yesus yang sebagai contoh. Karena itu, kita harus berjuang keras untuk kita bisa mencontoh yang namanya Yesus Kristus yang adalah figur, model cara hidup, cara kerja, ya kan? Semuanya kita harus tiru. Kalau kita tidak meniru seperti itu, mana bisa kita bisa sampai kepada Tuhan. Yang penting yang kita harus ngerti bahwa kita harus berubah. Kalau tidak mau berubah, Allah tidak akan bisa merubah kita karena masalah free kehendak bebas yang sudah diberikan kepada kita. Sekali lagi, Allah tidak bisa diduakan. Tidak bisa. Allah harus segalanya. Kalau kita ngomong mau berubah, ya ayo berubah. Jangan sampai kita stagnan, berhenti dalam berubah, kita mengerjakan lagi hal yang lama. Nah, ini yang Tuhan tidak inginkan. Makanya kalau kita lihat, ini hampir sama dengan Roma 12, ayat 1-2, bahwa supaya kita mengerti kehendak Allah, ya kan, kita harus tetap kudus mempersembahkan tubuh kita. Kemudian dikatakan supaya kita mengerti apa yang baik, kehendak Allah yang baik, kemudian yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, ini semuanya harus kita kerjakan supaya apa? Supaya selanjutnya itu dikatakan supaya kita tidak serupa dengan dunia. Nah, inilah yang harus kita kerjakan. Kalau kita serupa dengan dunia, bagaimana kita mau bisa sampai kepada kerajaan surga? Kerajaan surga adalah orang-orang yang tadi sudah dijelaskan Pak Yosua, hidup harus seperti Allah, yaitu kudus, tak bercacat, tak bercela. Dan kita semuanya bisa mengerjakan itu kalau komitmen pertama kita harus mau berubah dan berubah terus. Ini yang kita harus lakukan. Memang ya terus diterangkan lebih jauh, tapi saya kira saya ini aja masukannya. Terima kasih Pak Pendeta Yosua. Ya, terima kasih Pak Wid.
Demikian ya, itu sama kurang lebih bagaimana kita mau hidup di dalam kerajaan Allah nanti, atau di langit dan bumi yang baru, katakanlah begitu, di sorga lah yang paling sederhananya. Kalau kelakuan kita nggak match, istilahnya, kalau istilah saya gitu, nggak match ya, ini sementara kita dikasih kesempatan hidup, inilah perjuangan kita memilih mengambil keputusan apapun berdasarkan kehendak, keinginan, kepentingan diri kita semata, atau berdasarkan kehendak Allah. Nah, kalau kita mau mengikuti kehendak Allah, ya tidak ada jalan lain, kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Jadi apapun, setiap hari pertimbangannya, apakah ini berkenan kepada Tuhan, mempermuliakan Tuhan atau tidak. Ya, kita harus akui masih banyak dalam hidup kita yang belum berkenan. Ya itulah perjuangan kita sekarang. Ya silakan, Bang Glenn. Bang Erni, Bu Erni, Bu Siska, Bu Tap, Bu Farida. Bu Farida kayaknya senyum-senyum nih, mau komen sedikit, boleh silakan Bu Farida. Sebelum kita tutup. Suaranya belum ada, Bu. Suaranya di-on-kan dulu. Mute-nya belum, suaranya belum. Ya udah. Oke. Bagus. Iya. Kalau menurut yang dikatakan Pak Wid tadi itu, mencari keselamatan itu kita harus berubah. Nah, di dalam untuk berubah ini kan setiap hari godaan itu kan banyak ya, Pak ya. Tetapi yang kita harus pegangnya itu, ya memang kita harus taat. Taat sama Tuhan itu kan banyak kita berdoa, terus dikala kita lemah, kita mengingat firman-Nya yang di dalam Alkitab, menguatkan kita. Jadi godaan-godaan itu ditepiskan gitu, dengan kita banyak berhubungan, ada relationship kita kepada Tuhan, itu minyaknya. Untuk kita bisa berubah. Ya. Itu kalau menurut saya. Kalau kita tidak bisa melakukan itu, ya tetap aja kita menjadi manusia yang lama. Ya. Membawa hati dan pikiran kita sendiri. Jadi kita memang terus ada hubungan dengan Tuhan, maka dia berbicara melalui firman-Nya, itu dapat merubahkan kehidupan kita sehari-hari. Itu menurut pengalaman saya. Ya, betul sekali ya. Jadi artinya ya itulah, kita harus terus-menerus mendekat kepada Tuhan lewat pujian penyembahan, doa, lewat perenungan firman, dan taat melakukan kebenaran yang kita terima ya. Tapi bukan berarti yang kita lakukan ini untuk mencapai keselamatan. Ya. Tapi adalah justru untuk mengerjakan keselamatan itu. Kalau sudah menerima keselamatan, mati seperti seorang bayi dilahirkan, itu pasti dia akan bertumbuh. Kalau dia nggak bertumbuh, ya seperti itu. Silakan Pak yang lain. Jadi kita sekarang sudah dilahirkan. Ya, maksud saya begini, Kristus sudah menebus diri kita. Nah, tapi kita harus terus-menerus bertumbuh di dalam kelahiran baru kita. Nah, kalau kita nggak terus bertumbuh, ya berarti tanda tanya, apakah kita memang sudah dilahirkan baru? Jangan-jangan belum, gitu. Nah, orang yang sudah menerima Kristus pasti dalam kehidupannya punya kerinduan ingin menjadi serupa dengan Kristus, melakukan yang benar, suci, dan berkenan kepada Bapa. Yaitu adalah evaluasi buat diri kita. Yang kita kerjakan nih berfokus ke situ atau tidak, gitu kira-kira. Ada Pak Tik, silakan kalau mau memberikan statement singkat sebelum kita akhiri, karena
waktu kita di pagi hari cuma 30 menit dari jam 5 sampai dengan jam 5.30. Enggak Pak, cukup Pak. Next ya. Silakan lanjut aja. Saya ngikut aja. Nanti Patik hari apa yang Patik udah ready bisa Besok. masukkan statement renungan. Teman-teman, ini Patik pendeta JKI dari Malang, ya. Pak Daniel Andana waktu itu di bawah penggembalaan Pak Tik, ya. Kita turut berduka karena Pak Daniel sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak. Seperti itu. Bu Tabita mungkin sempat mengenal ya Pak Tik ya, berapa kali khotbah di kita ya. Iya. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Bu Siska, kayaknya maju-maju ada yang mau disampaikan statement. Ya, mari kita Enggak, Pak. ya kita ya, saya minta Pak Wid akan berdoa singkat untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini dan menyampaikan doa berkat bagi kita sekalian. Kembali Bapa, kau ada dalam kerajaan surga, kami ada di bumi. Saat ini Tuhan, kami bersama anak-anak-Mu ini mengucap syukur atas kehadiran-Mu. Kau memberikan semangat, Kau memberikan kepada kami kerinduan, Kau memberikan kepada kami haus lapar akan kebenaran, sehingga pada saat pagi hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kita bisa ya Tuhan mengerti setiap firman. Karena pengertian itulah ya Tuhan yang bisa menghidupkan kami saat kami ada di dalam firman itu. Dan pada saat kami ada di dalam firman itu, kebenaran yang benar-benar ada di dalam hidup kami semua. Ya, kami akan dibentuk Tuhan sebagai bencana dan Tuhan sebagai tanah liat sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Agar kami semuanya kelak akan bersama-sama Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya setiap yang saat ini mendengar akan firman-Mu, sharing firman ini Tuhan, biarlah Engkau terus melindungi mereka, melindungi kami semuanya ini, agar kami, hidup kami tetap kudus, tak bercacat, tak bercela. Karena itu kemauan Allah Bapa kita. Amin. Karena di surga tidak ada yang cemar, di surga hanya ada yang kudus. Karena itu biarlah Tuhan, contoh yang Kau berikan pada kami, teladan yang Kau berikan pada kami menuruti kekudusan yang sudah didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus. Ajarlah kami Tuhan, agar kami terus hidup di dalam kebenaran itu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami menyelesaikan semuanya. Biarlah damai sejahtera Allah yang Maha Kudus, dalam nama Yesus, dan sukacita Roh Kudus, sukacita oleh Roh Kudus akan bersama-sama dengan kami dari mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sampai ketemu lagi besok hari Jumat. Dan selamat melayani hari Sabtu, hari Minggu.